Oke, saya lanjutkan tadi ya terputus karena bandicamnya itu waktunya terbatas hanya 10 menit untuk sekali merekam. Sekarang saya lanjutkan ya. Kalau untuk natrium asetat karena dia merupakan garam sehingga alfanya sama dengan 1, maka dia mengalami ionisasi secara sempurna menghasilkan ion asetat ditambah dengan ion natrium. Konsentrasinya berapa? Mulai-mulainya berapa? 0,5, di sini 0,5, di sini 0,5. Kenapa sama? Karena koefisiennya adalah sama. Sekarang kita masuk ke rumus penentuan dari pH dari suatu larutan penyangga asam. Jadi pH sama dengan pK ditambah log konsentrasi dari ion asetat dibagi konsentrasi dari asam asetat. Konsentrasi ion asetat itu jadi ada 2. Tadi berasal dari garamnya itu, ya ini tadi. Kemudian kedua berasal dari asam lemahnya. Nah, karena di sini konsentrasi dari asam lemah X-nya sangat kecil, sehingga dapat diabaikan, sehingga dianggap 0,5 ditambah X sama dengan 0,5. Kemudian kalau untuk asam asetat, konsentrasi dari asam asetat, jadi bukan ion di sini tapi asam asetat, tadi ini 0,2 dikurang X. Jadi 0,2 dikurang X. Kenapa dianggap sama dengan 0,2? Dianggap 0,2. Kenapa? Karena sistem kesetimbangan itu lebih condong bergerak kesetimbangan itu jauh ke kiri. Akibat dari apa? Dari adanya penambahan dari ion asetat dari garam. Kemudian dengan adanya penambahan ion asetat dari garam, maka sistem kesetimbangan itu dia akan jauh ke arah kiri, sehingga 0,2 dikurang S itu dianggap sama dengan 0,2. Coba kita sudah mengetahui konsentrasi dari ion asetat dan konsentrasi dari asam asetat. Sekarang kita langsung masukkan ke rumus. Jadi pH sama dengan 4,76 ditambah log 0,5 dibagi 0,2 sehingga diperoleh 5,16. Itu sebelum penambahan asam. Oke. Berapa sih pH setelah penambahan 0,1 mol HCl? Ya. Jadi ini sistem kesetimbangan pada suatu larutan berasam. Konsentrasi mulai-mulainya berapa? Asam asetatnya berapa? 0,2. Kemudian garamnya itu berapa? 0,5. Oke, setelah itu ditambahkan 0,1 HCl atau 0,1 H+. Oke. Jadi apa? Jadi 0,2 untuk asam asetat. Kemudian kalau untuk ion asetat itulah 0,5. Tadi penambahan berapa? 0,1 molar ya, atau mol ya. Karena nanti dibagi dengan 1 liter, sehingga tidak mempengaruhi nilai dari 0,1 sendiri karena dalam 1 liter. Oke, yang seperti yang kita pelajari sebelumnya, jika diberi maka dia akan memberi, jika diambil dia akan mengambil. Karena dia merupakan larutan asam, larutan penyangga asam, kemudian ditambahkan satu asam, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Jadi nanti ini yang berkurang, ion asetat yang berkurang, kemudian asam asetatnya nanti bertambah. Oke? Jadi kita menentukan sekarang berapa sih konsentrasi dari asam asetat. 0,2 ditambah 0,1 sama dengan 0,3 molaritas. Kalau untuk ion asetat, 0,5 dikurang 0,1 sama dengan 0,4 molaritas. Sekarang kita masukkan ke rumus. pH sama dengan 4,76 ditambah log 0,4 dari sini dibagi 0,3 dari sini tadi. Sehingga dapatnya berapa? 4,88. Nah, bayangkan penambahan 0,1 mol itu perubahan pH-nya itu dari 5,16
kemudian berubah menjadi 4,88, jadi perubahannya tidak terlalu signifikan. Oke, demikian materi untuk larutan baper. Semoga adik-adik bisa memahami semua. Oke, selamat bekerja, selamat mempelajari.